Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anastasia Cicerae, NIM 1903030010, kelas A semester 5 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini saya akan mereview buku kelima dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Amor Fati dan Lembaga Antropologi Sosial, Glenn Bowman. Salah satu interpretasi konsep Freud tentang menginginkan pengulangan abadi adalah ekspresi dari cinta fati. Cinta nasib seseorang dalam perumusan Nietzsche ada dalam kehidupan tertentu, saat dimana seseorang melihat kehidupan mereka dan menegaskan bahwa semua yang telah mereka lalui, sengsara saat bertahun-tahun, mungkin telah ditebus oleh tempat yang telah membawa mereka pada saat antropologi sosial. Saya tidak begitu yakin saya akan bersedia untuk menjalaninya berulang-ulang, tetapi saya harus mengakui bahwa mereka memainkan peran yang sangat penting dalam komedi berjudul Ritus Transformasi. René Girard yang meninggal pada November 2015 dalam usia 91 tahun telah menghasilkan perpaduan menarik antara strukturalisme, analisis sastra, dan pemikiran antropologis dalam konsepsi radikalnya tentang hubungan memikir, kekerasan, dan yang sakral. Saya menemukan mobilisasi teori Freud, khususnya dalam analisisnya tentang penggandaan dan persaingan will dan sistem dan struktur. Esai dan dalam komunikasi dan pertukaran mengingatkan saya pada karya Gnome di Buffalo. Kekhawatiran ini yang memberi saya ketertarikan ganda pada Marxisme dan teori-teori transformasi sejarah, menyebabkan percampuran modul-modul yang aneh namun produktif tentang sastra Eropa dan Amerika. Derrida, seperti yang diajarkan oleh Eugenio Donato, pembawa standar lokalnya dan kepala program sastra pembandingan secara konsisten, terbukti tidak dapat dipahami bagi saya dan sebagian dari masalah, seperti yang saya pelajari kemudian ketika saya menemukan Derrida, Eropa daripada Amerika, adalah bahwa Derrida telah secara efektif dikerjakan ulang. Teks terjemahannya yang relatif terbatas, seringkali dengan ringkasan yang substansial, untuk menghadapi analisis wacananya tanpa memperhatikan jalinan periodisasi sejarah dan perhatiannya pada kekuasaan. Saya merasakan ketertarikan khusus pada antropologi sosial sebagai lawan budaya, karena saya semakin melihat bagaimana formasi sosial dan ekonomi munculnya dan berdampak pada bentuk ekspresif. Dan saya berasumsi berdasarkan pengalaman saya dengan antropologi Amerika kontemporer bahwa isu-isu infrastruktur itu akan diremehkan dalam antropologi budaya. Antropologi memiliki perpustakaan yang bagus, penuh dengan jejak-jejak dosen yang telah meninggal. Dalam merumuskan tanggapan atas makalah Jonathan Weber, Bowman 1986, saya didorong untuk mulai mengartikulasikan cara memahami konteks yang mengarahkan orang untuk berkumpul dalam komunitas yang dibatasi secara ketat dan secara diskursif dan harafiah membentengi diri dari orang lain. Saya juga perlu memahami situasi di mana mereka biasanya sementara membubarkan batas-batas itu dan membentuk komunitas campuran. Godfrey Linhart, dua antropolog sosial Inggris yang hebat. Gairah kejuruan pada saat seorang memutuskan untuk mengubah menjadi karir tidak lahir pada saat menginjakan kaki di lembaga pendidikan tertentu, dalam hal ini institut, seperti yang biasa kita sebut institut antropologi. Pertanyaan tentang bagaimana komunitas yang berbeda hidup bersama dan kadang-kadang bergabung menjadi kesatuan kolaboratif juga laten dalam makalah yang saya tulis sebagai tanggapan terhadap agama di Tanah Suci, karya Jonathan Weber. Antropologi sosial sebagai lawan budaya, karena saya semakin melihat bagaimana formasi sosial dan ekonomi memunculkan dan berdampak pada bentuk ekspresif
dan saya berasumsi berdasarkan pengalaman yang saya dengan antropologi Amerika kontemporer bahwa isu-isu infrastruktur itu akan diremehkan dalam antropologi budaya. Pada tahun 1977 memutuskan bahwa jika mendapatkan pelatihan yang tepat dalam antropologi sosial dan memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu di Inggris, melakukan sebelum mengambil ujian doktoral antropologi sosial sebagai lawan budaya, karena saya semakin melihat bagaimana formasi sosial dan ekonomi memunculkan dan berdampak pada bentuk ekspresif, dan saya berasumsi berdasarkan pengalaman yang memberi saya ketertarikan ganda pada Marxisme dan teori-teori transformasi sejarah, menyebabkan percampuran modul-modul yang aneh namun produktif, menarik antara strukturalisme, analisis sastra, dan pemikiran antropologis dalam konsepsi radikalnya tentang hubungan memikir, kekerasan, dan yang sakral. Saya menemukan mobilisasi teori Freud, khususnya dalam analisisnya tentang penggandaan dan persaingan Wilden sistem dan struktur. Esai dan dalam komunikasi dan pertukaran mengingatkan saya pada karya Gnome di Buffalo. Kekhawatiran ini yang memberi saya ketertarikan ganda pada Marxisme dan teori-teori transformasi sejarah, menyebabkan percampuran modul-modul yang aneh namun produktif tentang sastra Eropa dan Amerika. Derrida, seperti yang diajarkan oleh Eugenio Donato, pembawa standar lokalnya dan kepala program sastra pembandingan secara konsisten, terbukti tidak dapat dipahami bagi saya dan sebagian dari masalah, seperti yang saya pelajari kemudian ketika saya menemukan Derrida, Eropa daripada Amerika, adalah bahwa Derrida telah secara efektif dikerjakan ulang. Teks terjemahannya yang relatif terbatas, seringkali dengan ringkasan yang substansial, untuk menghadapi analisis wacananya tanpa memperhatikan jalinan hubungannya dengan romansa Arthurian sebelumnya, dan kegelapan Mallory telah memperkenalkan saya pada problematika menarik dari pembubaran tatanan dunia abad pertengahan di bawah dampak korosif.